Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 268 soal nomor 25. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 25. Sekelompok peserta jelajah alam mendapat tugas untuk menaksir lebar suatu sungai tanpa mengukurnya secara langsung. Mereka menentukan titik acuan di seberang sungai, yaitu titik A. Titik A-nya itu yang ini. Satu peserta lain berdiri di titik C. Titik C-nya itu yang di sini nih, Dek. Nih, ada huruf C-nya ya. Kemudian peserta yang lain berdiri di titik B tepat di depan A. Nah, titik B-nya itu yang ini. Jadi tepat di depan titik A tadi. Ini titik A ya, di sini titik B. Nah, kemudian berjalan menuju ke titik F dengan jarak B ke F adalah 2 kali jarak B ke C. Jadi yang berjalan ke titik F itu adalah B-nya ini tadi. Teman kita yang ada tulisan B-nya ini berjalan ke titik F. Nah, titik F-nya itu di sini. Jaraknya dari B ke F ini adalah 2 kalinya dari B ke C. Jadi intinya jarak dari BC dengan jarak CF ini sama panjangnya. Oke, nah sungai yang mau diukur itu yang berwarna biru ini. Mereka tidak boleh mengukur menggunakan ukuran apapun. Sebenarnya ini paling gampang mengukur sungainya kan dilempar aja talinya dari B ke A atau dari A ke B. Dilempar shoo gitu kan. Kemudian ini talinya ditaruh di titik sini. Nah, tali satunya taruh di titik sini kan. Terus diukur aja panjang talinya. Mengukur panjang talinya jangan di atasnya sungai, berbahaya. Jadi talinya udah ditandain ya, ditandain. Kemudian ini juga panjang talinya ditandain, baru dilihat ukurannya di tepian sungai sini, jadi aman. Gitu. Yang penting kita ikutin aja. Kan mereka nggak boleh mengukur secara langsung, ya udah. Nah, dilanjutkan lagi ya. Ini sudah ya tadi, dengan jarak B ke F adalah 2 kali jarak B ke C. Jadi B ke F ini jaraknya 2 kali B ke C. Kesimpulannya tadi ya, jarak BC dengan jarak CF sama panjang. Nah, dari titik F, ia berjalan menuju titik D. Nih, titik F, dia berjalan ke titik D sini. Di mana dengan pandangannya, objek di titik A, C, D terletak pada satu garis lurus. Jadi setelah dari posisi F ini, dia berjalan ke titik D. Nah, di sini dia melihat titik D, titik C, dan titik A ini membentuk sebuah garis lurus ya, terletak pada satu garis lurus. Artinya apa? Artinya panjang D ke C ini pastilah sama dengan panjang dari C ke A. Nah, ini penting ya. Kita tandain yang sama-sama panjang tadi. Nih, DC ini panjangnya sama dengan CA. Tadi BC nih sama panjangnya dengan CF. Nah, udah Kak Sari kasih tanda sama panjang gitu ya. Oke. Terus sehingga lebar sungai dapat diketahui dengan mengukur jarak F ke D. Jadi lebar sungainya ini. Kalau nanti FD ini misalnya 2 meter, berarti lebar sungainya yaitu AB ini juga 2 meter. Maksudnya tuh kayak gitu. Pertanyaannya, apakah cara tersebut tepat untuk menaksir lebar sungai? Jelaskan. Jawabannya dulu ya, Dek ya. Cara tersebut sudah tepat. Jadi kita jawab caranya itu memang sudah tepat. Nah, untuk penjelasannya kita gunakan ilustrasi gambar yang simple. Kita buat gambarnya seperti ini. Di sini kita gambar dari masing-masing titiknya itu, Dek. Nah, ya, titik yang ini adalah titik A, di sini adalah titik B. Kita gambar ini A, ini B. Kemudian di sini buat BC dengan dilanjutkan ke CF. Nah, katakanlah BC-nya segini ya. Terus berarti di sini CF. Ukurannya BC dengan CF sama panjang ya. Ini BC, ini CF. Nah, ini oke, ini ukurannya sama panjang. Ini Kak Sari kasih tanda begini tuh artinya panjangnya sama. Nah, sekarang dari titik F ini kita buat titik
atau garis ke sini dihubungkan ya. Nah, ini sorry kurang panjang dikit. Oke. Ini adalah titik D yang ini tadi ya. Sehingga kalau diluruskan A ke C ke D ini membentuk sebuah garis lurus. Berada pada satu garis lurus maksudnya gitu. Nah, gini ya. Berada pada satu garis lurus. Yang artinya lagi berarti panjangnya DC itu sama dengan panjangnya AC. Kita tandain. Nah, terus ada lagi tanda satunya di sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Dari mana tahu siku-sikunya? Karena tadi posisi A dengan posisi B ini berhadap-hadapan kan? Berarti kan garisnya lurus. Nah, F dengan D juga lurus. Terus B dengan C dengan F ini juga lurus. Maka benar ini membentuk sudut siku-siku. Di sini juga. Nah, dari gambar sederhana ini kita bisa lihat bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DFC, di mana panjangnya BC sama dengan panjangnya FC dan panjangnya AC sama dengan panjangnya DC. Sehingga dapat dipastikan panjang AB ini pasti sama dengan panjang DF. Ya, itu kan panjang sungainya atau lebar sungainya ini AB. Jadi kalau kita tahu panjangnya DF, maka pasti kita tahu lebar sungai tersebut karena sama panjangnya. Oke. Nah, terus ini pembuktiannya menggunakan apa? Menggunakan kriteria khusus kekongruenan segitiga siku-siku yang berbunyi jika sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut sama panjang, nih kita sudah yakin ini sama panjang, dan salah satu sisi siku-sikunya sama panjang, nah kita sama panjangnya yang ini, maka pasti dua segitiga tersebut kongruen. Dan kalau dua segitiga tersebut kongruen, maka panjangnya DF ini sama dengan panjangnya AB. Ya, kita tulis ya, kriteria khusus kekongruenan segitiga siku-siku yang berbunyi itu tadi ya, panjang DC sama dengan panjang AC kan, dan panjang ini CF sama dengan panjang CB, sehingga pasti panjangnya DF ya ini sama dengan panjangnya AB. Nah, gitu. Jadi dapat dipastikan bahwa lebar sungainya atau lebar AB ini adalah sama dengan lebar DF ya. Panjangnya AB ini sama dengan panjangnya DF menggunakan kriteria khusus kekongruenan segitiga siku-siku. Gitu deh. Jadi ini loh yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama dia harus siku-siku. Yang kedua panjang sisi miringnya pastikan harus sama. Tadi samanya itu karena titik A, C, D ini berada pada satu garis lurus. Sehingga ini pasti sama panjangnya. AC dengan DC ini pasti sama panjangnya. Yang ketiga harus dipastikan juga salah satu sisi siku-sikunya sama panjang. Nah, sisi siku-sikunya yang ini. FC dengan BC ini ya. Atau CF dengan CB ini sama panjang. Gitu. Kalau sudah dipastikan tiga hal tadi, yang satu siku-sikunya, yang kedua sisi miringnya, yang ketiga salah satu sisi siku-sikunya, maka pasti dapat dipastikan dua segitiga tersebut kongruen, sehingga panjangnya AB sama dengan panjangnya DF. Atau kalau dibalik, panjangnya DF ini ya panjangnya AB. Oke, jelas ya seperti ini untuk menjawab soal nomor 25. Memang soal nomor 25 itu tidak hitung-hitungan ya, karena di sini tidak pakai angka-angka, tetapi ini menggunakan pemahaman mengenai kekongruenan segitiga siku-siku. Di sini segitiga siku-sikunya ada dua dan kita pastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Memang hanya pemahaman deh. Jadi menjawabnya juga menggunakan kalimat atau kata-kata seperti ini. Enggak pakai hitung-hitungan.
Nah, untuk penulisan huruf-hurufnya itu sebetulnya DC dengan CD itu sama ya. DC dengan CD sama, AC dengan CA sama. Tetapi kalau Kak Sari menuliskannya itu cenderung menggunakan titik-titik sudut yang bersesuaian. Kalau Kak Sari nyebutnya ini DC, berarti dari titik D ke titik C, maka yang bersesuaian itu Kak Sari sebutnya AC. Tidak boleh DC terus CA. Nah, ini kan sudutnya yang sudut D dulu, bersesuaian dengan sudut A. Berarti DC dengan AC gitu. Paham ya? Yang satu lagi CF sama dengan CB. Ini sebenarnya boleh dibalik aja. FC sama dengan BC. Boleh, boleh ya. Kalau FC ini berarti dari sudut siku-siku ke C ya. FC sama dengannya BC. Nih dari sudut siku-siku ke C. Yang nggak boleh itu gini. CF dan BC. Nah, ini nggak sinkron. C ini kan bukan sudut siku-siku ke F siku-siku. Nah, tapi kita nyebutnya malah B sudut siku-siku dulu baru ke C. Nggak boleh. Yang bagus itu gini, kalau startnya dari C ya. CF sama dengan CB. Atau boleh juga FC sama dengan BC. Nah, gitu. Penyebutannya juga ada aturannya. Terus ini, pastilah DF sama dengan AB. Boleh deh. Jadi boleh DF sama dengan AB atau boleh juga FD sama dengan BA. Sama aja ya. Yang penting penyebutannya sudah sesuai dengan titik sudutnya. Gitu. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Sekali lagi, ini kalimatnya versinya Kak Sari. Kamu boleh bikin kalimat dengan versimu sendiri, asalkan intinya benar, gitu ya. Oke, nah sekarang Kak Sari pamit dulu. Oh iya, untuk gabung di grup, boleh. Selama grupnya masih belum penuh, silahkan chat aja ke 081 456 10 9870 ya. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.